Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini, agar saya bisa terus berbagi manfaat, khususnya melalui analisis saham. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini, saya akan membahas PT Samudra Indonesia Tbk dengan kode saham SMDR karena ada permintaan dari teman investor. Pastikan menonton video ini sampai selesai karena ada informasi penting sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi di SMDR. Analisis ini berlaku selama harga belum menyentuh buy, namun apabila harga lebih dulu menyentuh area take profit atau stop loss tanpa menyentuh buy, maka analisis ini tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis kembali. Sebagai pengingat, seluruh putusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Saya di sini hanya menyampaikan analisis sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita masuk ke pembahasan dan analisisnya. Samudra Indonesia Tbk ini adalah perusahaan pelayaran dan logistik terintegrasi yang sudah beroperasi sejak 1964 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SMDR. Perusahaan berfokus pada layanan shipping, logistik, pelabuhan, dan jasa pendukung yang mencakup pengangkutan laut, darat, dan pergudangan. SMDR ini memiliki jaringan internasional di lebih dari 25 negara dengan armada dan aset logistik yang tersebar di Asia dan kawasan regional lainnya. Model bisnis terintegrasi memungkinkan perusahaan memberikan solusi end-to-end bagi pelanggan, mulai dari pengiriman hingga distribusi. Pergerakan harga saham Samudra Indonesia terakhir ditutup di 346, minus 9,42%, turun tajam dari pembukaan 382. Sepanjang sesi, harga bergerak dalam range cukup lebar, 342 hingga 382, mencerminkan volatilitas tinggi dengan tekanan jual yang dominan sejak awal perdagangan. Volume transaksi tercatat 204,07 juta, jauh di atas rata-rata 46,12 juta, menandakan aksi distribusi yang agresif, bukan sekedar koreksi ringan. Penutupan di dekat low harian menunjukkan tekanan jual masih menahan hingga akhir sesi. Dari sisi bid offer, penopang terbesar terlihat di area 344 hingga 346, namun di sisi offer tampak supply menumpuk di kisaran 350 hingga 360 yang berpotensi menjadi resisten jangka sangat pendek. Tradebook harian menunjukkan kurva sell melonjak tajam sejak pagi dan terus berada di atas buy hingga penutupan, menandakan dominasi jual yang konsisten, sementara upaya beli hanya bersifat penyerapan bertahap dan belum mampu membalikkan arah intraday. Pada broker flow 1 tahun, masih terlihat adanya akumulasi dari beberapa broker besar seperti ZPET dan GR, meskipun diimbangi distribusi dari broker lain. Broker summary juga menginformasikan pola ada broker akumulator jangka menengah, namun supply harian masih cukup aktif. Dari sisi asing, data menunjukkan net foreign sell sekitar 4,7 miliar, menandakan aksi jual asing ringan, sementara transaksi tetap didominasi investor domestik. Secara fundamental, tahun 2022 SMDR ini mencatat kinerja sangat kuat dengan pendapatan 17,12 triliun, laba usaha 5,07 triliun, dan laba bersih 4,86 triliun. Profitabilitas berada di level puncak, didukung siklus komoditas yang menguntungkan dan efisiensi biaya. Tahun ini dapat dikategorikan sebagai fase supernormal profit. Tahun 2023 pendapatan turun ke 11,78 triliun, diikuti penurunan laba usaha 1,59 triliun dan laba bersih 1,68 triliun. Penurunan ini mencerminkan normalisasi kinerja pasca 2022, namun perusahaan tetap mampu menjaga laba solid, menunjukkan bisnis yang masih resilient.
Tahun 2024 pendapatan relatif stagnan di 11,69 triliun, sementara laba usaha turun ke 1,5 triliun, 1,53 triliun, dan laba bersih melemah 1,22 triliun. Tekanan margin masih berlanjut, namun SMDR ini tetap mencetak laba positif dan berada pada fase stabil dan defensif. Pada Q1 2025, SMDR membukukan pendapatan 2,96 triliun dengan laba usaha 408 miliar dan laba bersih 381 miliar. Kinerja ini menunjukkan awal tahun yang kuat dengan margin yang relatif sehat serta kontribusi operasional yang masih solid, menandakan stabilitas bisnis di tengah fase normalisasi. Di Q2-nya, pendapatan meningkat menjadi 3,27 triliun, namun laba usaha turun ke 395 miliar dan laba bersih ke 339 miliar. Penurunan laba di tengah kenaikan pendapatan mengindikasikan tekanan biaya dan margin. Meski secara operasional perusahaan masih mencatat profit yang konsisten. Pada Q3, pendapatan sedikit menurun ke 315 triliun dengan laba usaha 376 miliar dan laba bersih 332 miliar. Tren ini menunjukkan pelemahan margin yang berlanjut, namun laba tetap terjaga mencerminkan fase stabil namun defensif, dengan fokus pada keberlanjutan profit dibanding pertumbuhan agresif. Analisis secara teknikal pada pergerakan harga saham 3 tahun terakhir ini dapat dilihat bahwa pada 2023, SMDR sempat berada di level relatif tinggi pasca lonjakan sektor logistik laut. Namun sepanjang tahun, harga bergerak sideways, cenderung turun, menandakan fase distribusi. Tekanan jual muncul seiring normalisasi kinerja pasca super cycle, membuat harga melemah bertahap. Memasuki 2024, SMDR melanjutkan downtrend yang lebih jelas dengan pola lower high, lower low. Rally yang terjadi bersifat teknikal dan cepat terkoreksi. Sentimen pelemahan margin dan ekspektasi laba yang menurun membatasi minat beli jangka menengah. Awal 2025 ditandai dengan pembentukan bottom di kisaran rendah, lalu terjadi rebound cukup kuat menuju area 300 hingga 300 hingga 350. Harga mulai membentuk higher low, mengindikasikan pemulihan bertahap, meski belum kembali ke puncak historis. Momentum membaik dibanding 2 tahun sebelumnya. Berdasarkan pergerakan harga 2023 hingga 2025, support mayor SMDR berada di area 260 hingga 280, yaitu zona bottom dan akumulasi pasca downtrend. Selama area ini bertahan, struktur pemulihan masih valid. Support minor berada di 300 hingga 310, berfungsi sebagai area pivot penting setelah berubah dari resisten menjadi support. Di sisi atas, resisten terdekat berada di 350 hingga 370, area penolakan berulang sepanjang 2025. Resisten mayor berada di 400 hingga 420, yang merupakan puncak historis pasca super cycle yang menjadi hambatan utama kenaikan jangka menengah. Secara keseluruhan, fundamental SMDR relatif stabil pasca super cycle dengan laba yang telah ternormalisasi dan masih solid. Dari sisi teknikal juga harga telah keluar dari downtrend panjang dan masuk fase recovery konsolidatif meski belum membentuk tren bullish yang kuat. Kombinasi ini menjadikan saham Samudra Indonesia ini menarik untuk investasi jangka pendek menengah dengan tetap memperhatikan level support resisten dan resiko koreksi di tengah volatilitas. Untuk rekomendasi, buy di 320 karena dekat area support konsolidasi 300 hingga 310 dan zona demand, sehingga risk reward tetap seimbang tanpa mengejar harga. Untuk take profit di 380 karena 380 ini merupakan resisten kuat historis dan batas atas recovery yang wajar untuk horizon kurang dari 1 tahun, investasi kurang dari 1 tahun. Untuk stop loss di 290 ditempatkan di area
di bawah level psikologis 300, karena jika tembus di level ini menandakan struktur recovery gagal. Itulah analisis hari ini, semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham SMDR. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar, saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada analisis berikutnya.